Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Adela Lupitasari, NIM 205210001, Anissa Dwi Ramadhani, NIM 205210005, Devi Puspitasari, NIM 205210018, Diana Putri Rahmasari, NIM 205210019, Indri Wiji Lestari, NIM 205210034. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian, ciri-ciri, dan metode dalam akhlak tasawuf, yang akan dijelaskan langsung oleh Anissa Dwi Ramadhani. Pengertian akhlak dapat diartikan tata perilaku seseorang terhadap orang lain. Akhlak juga bisa dimaknai sebagai tata aturan atau norma kepribadian dan perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia atau hablum minannas, hubungan antar manusia dengan Tuhan, hablum minallah, serta hubungan antar manusia dengan semesta atau lingkungannya. Ciri-ciri akhlak tasawuf dibagi menjadi 5. Akhlak robbani, akhlak manusiawi, akhlak universal, akhlak keseimbangan, dan akhlak realistik. Pertama, akhlak robbani. Akhlak robbani menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Kedua, akhlak manusiawi. Akhlak manusiawi diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki atau bukan kebahagiaan yang semu. Ketiga, akhlak universal. Akhlak universal mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun yang dimensinya horizontal. Keempat, akhlak keseimbangan. Akhlak keseimbangan menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kelima, akhlak realistik. Akhlak realistik memperhatikan kenyataan hidup manusia yang meskipun memiliki banyak kelebihan namun juga memiliki banyak kekurangan atau kelemahan. Metode dalam akhlak tasawuf. 1. Metode mau'idah atau nasihat. Kedua, metode dialog. Ketiga, metode prenatal postnatal. Keempat, metode problem solving. Kelima, metode bantah-bantahan atau al-mujadalah. Keenam, metode metafora atau al-amsal. Ketujuh, metode imitasi atau al-qudwah. Kedelapan, metode pemberian hukum dan ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Lupita Berliani dari kelas PIAUD A. Nomor induk mahasiswa saya 205210001. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf dengan tema pengertian nafsu dan 7 nafsu manusia. Mari kita simak bersama. Pertama adalah pengertian. Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat dan menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi tersebut. Adapun macam-macam nafsu manusia ada 7, yaitu 1. Nafsu amarah. Nafsu amarah ialah jenis nafsu yang tingkatannya paling rendah. Nafsu ini cenderung menjerumuskan tuannya pada hal-hal yang negatif. Orang yang memiliki nafsu tersebut senang melakukan sesuatu yang membuatnya senang tanpa mempertimbangkan hukum dan dampaknya. Yang kedua, nafsu lawamah. Tingkatan selanjutnya dari 7 tingkatan nafsu dalam pandangan Islam adalah nafsu lawamah. Tingkatan nafsu ini lebih tinggi daripada nafsu amarah.
Setelah melakukan kemaksiatan, timbul rasa menyesal dalam hatinya. Terkadang orang tersebut berbuat kebaikan, tapi ketika sedang lalai, ia kembali berbuat kejahatan. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu tersebut pada tingkatan ini cenderung terasa berat dalam melakukan amal kebajikan. Namun ia masih bisa membayangkan nikmatnya surga dan pedihnya api neraka. Dia sudah mengenal berbagai macam penyakit hati seperti iri, dengki, syirik, dan lain-lain. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu ini adalah jiwanya akan selalu merasa tentram dan sejuk bila melakukan amal kebaikan. Nafsu mutmainnah berada pada tingkatan ini senantiasa Allah jauhkan dari rasa cemas dan gelisah dalam menerima segala keputusan yang Allah tetapkan kepadanya. Yang kelima, nafsu radhiyah adalah orang yang memiliki nafsu semacam ini adalah dia selalu menganggap makruh itu haram, menganggap yang sunnah itu wajib. Yang keenam, nafsu mardhiyah. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang sebelumnya, yaitu nafsu radhiyah. Yang paling istimewa pada tingkatan ini adalah bahwa ia sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat mencintainya. Dia membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dengan cara ia mengerjakan ibadah sunnah dan tidak melakukan dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Yang ketujuh, nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh ini sekaligus tingkatan terakhir pada para nabi dan rasul, manusia suci dan sempurna, yang terpelihara dari perbuatan tercela dan Allah selalu mengawasi dan membimbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari, NIM 205210018. Saya akan mempresentasikan materi mengenai tahali, tahali, dan tajali. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun menjadi 3, yaitu tahali, tahali, dan tajali. Yang pertama, tahali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seorang sufi, yaitu berusaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Hal tersebut dapat tercapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Taghali ialah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu perilaku yang menyebabkan akhlak tercela yaitu kecintaan berlebihan terhadap urusan duniawi. Taghali juga dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat. Yang kedua, tahali. Tahali ialah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak jelek. Sikap, perilaku, dan akhlak terpuji sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia. Adapun pembiasaan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji dilakukan untuk pembentukan manusia yang sempurna. Pembentukan manusia yang sempurna dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Al-Taubah, yaitu rasa penyesalan sungguh-sungguh dalam hati yang disertai permohonan. 2. Al-Khauf wa al-Roja, yaitu perasaan yang ditimbul karena banyak berbuat salah dan seringkali lalai kepada Allah. 3. Al-Zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan melepaskan diri dari pengaruh materi. 4. Al-Fahr,
yaitu sikap tidak menuntut banyak dan merasa puas dari apa yang telah dipunyai. 5. As-sabr, yaitu suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, konsekuen dalam pendirian. 6. Al-ridho, yaitu menerima dengan lapang dada dan hati terbuka terhadap apa saja yang datang dari Allah. Dan yang terakhir, al-muharabah, yaitu sikap siap dan siaga setiap saat untuk meneliti keadaan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu tajalli. Tajalli ialah lenyapnya atau hilangnya hijab dari sifat kemanusiaan yang selama ini tersembunyi atau fana, segala sesuatu selain Allah. Tahap tajalli termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Para sufi sependapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yakni cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. Tahap tajalli digapai seorang hamba ketika telah mampu melewati tahap tahali dan tahali. Untuk menempuh tahap tajalli harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian. Sehingga untuk memperdalam dan melanggengkan rasa kedekatan dengan Tuhan, para sufi mengajarkan hal-hal berikut. Pertama, al-munajat, yaitu memuja dan memuji keagungan Allah dengan sepenuh hati. Kedua, al-muhasabat, selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat. Dan yang ketiga, al-murahabah, yakni meyakini dan merasakan senantiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya Diana Putri Rahmasari, NIM 205210019 akan menyampaikan peta konsep tentang tokoh-tokoh tasawuf akhlaki dan pemikirannya. 1. Hasan al-Basri. Tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan ajal atau kematian, di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-muhasibi. Tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-Khusyairi. Ajaran tasawuf al-Khusyairi didasarkan pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan pembedaan antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Al-Ghazali. Seperti halnya Al-Quraisy, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari tasawuf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.